Dituding ada pemain timnas pura-pura cedera, Andre Rosiade dirujak netizen, ditantrum mantu gak main. Benarkah ada pemain timnas Indonesia yang pura-pura mengalami cedera? Pertanyaan ini muncul akibat pernyataan Andre Rosiade yang merupakan mertua dari Pratama Arhan. Dalam kemenangan timnas Indonesia atas Bahrain di lanjutan kualifikasi Piala Dunia, euforia kemenangan fans timnas sedikit teralihkan ketika Andre Rosiade mengeluarkan pernyataan yang cukup kontroversial. Dalam postingannya di media sosial, ia menyebut ada pemain timnas Indonesia yang pura-pura mengalami cedera. Jika melihat pernyataan itu, pemain yang dimaksud kemungkinan besar adalah Mads Hilgers yang memang dikabarkan sedang mengalami cedera. Seperti yang kita tahu bersama, Hilgers memang beberapa kali absen membela timnas Indonesia dikarenakan cedera. Akan tetapi, terlepas dari pernyataan itu, tidak ada bukti kuat yang menyebut Hilgers tak mengalami cedera. Jadi, sebagai fans timnas Indonesia, kita harus tetap positive thinking dan selalu mendukung mereka. Ngapain sih Pak gini-gini? Ngapain? Kita menang loh. Ya jadi ceritanya mertua Arhan ini bikin story ketika Indonesia udah menang lawan Bahrain gitu. Dia memuji Rizky Ridho, tapi sekalian menjatuhkan pemain satu lagi, pemain yang digantikan oleh Rizky Ridho. Intinya Bapak DPR yang terhormat ini bilang bahwa pemain yang digantikan oleh Ridho ini pura-pura cedera supaya nggak main gitu. Kalau nggak percaya katanya cek aja ke rumah sakit. Dua hal nih yang jadi pertanyaan. Pertama, kita ke rumah sakit rame-rame buat nanyain hasil MRI itu apakah bakal dikasih. Yang kedua, ya apakah semudah itu bagi pihak rumah sakit membocorkan hasil MRI seseorang? Kan kocak. Kepada yang terhormat Bapak anggota DPR sekaligus mertua dari salah satu pemain timnas kita. Gini ya Bapak yang terhormat, kita tuh nggak peduli sebenarnya mau ada pemain yang pura-pura cedera atau enggak. Terus sampai disuruh cek ke rumah sakit, buat apa? Lagian ini pemain timnas kita tuh udah jauh-jauh datang dari Belanda ke Indonesia. Itu jauh loh perjalanannya, capek. Dan dia rela-relain buat bela timnas kita tuh ke Australia, ke Indonesia. Jadi kalau ternyata hasil tesnya dia tuh nggak cedera, ya kita nggak peduli. Yang kita peduli nasionalisme dia masih mau datang buat bela timnas. Jadi ya kalau saran saya nggak usah lah cari-cari panggung kayak gitu. Lagian nanti juga menantu Anda dimainin kok, tenang-tenang aja. Ini kan tergantung sama strateginya pelatih. Jadi nggak usah baper sampai bilang pemain timnas kita tuh ada yang nggak nasionalis, pura-pura cedera segala macem. Udah lah, buat kayak gini tuh sekarang mendingan kita support full. Ya mudah-mudahan timnas kita tuh emang layak gitu buat masuk Piala Dunia. Miris banget buat yang bilang Mads Hilgers katanya nggak jago atau bahkan dibilang pura-pura cedera. Padahal tipenya adalah ball playing defender yang kuat megang bola, kuat build up dan pinter dalam alirin bola. Di match ini padahal dia udah berjuang jatuh bangun buat lindungin bola, tapi dibilang malah pura-pura cedera. Saya percaya Miss Hilgers pun pulang lebih karena tekanan, bukan karena cederanya. Kalau betul karena cederanya, tolong perlihatkan pada saya hasil MRI-nya. Jadi mungkin dia mengalami masalah dengan fisiknya, tetapi kemudian karena tekanan dari khususnya media sosial, itu saya rasa dia akhirnya berpikir ya sudah di tengah fisik yang kurang mendukung lebih baik dia balik saja gitu. Nah sekali lagi, saya rasanya lebih yakin Miss Hilgers itu pulang bukan karena MRI, coba lihatkan kepada saya hasil MRI-nya, tapi ada masalah fisik, namun kemudian lebih banyak tekanan batin, terutama karena dia tidak menduga sebesar ini tekanan dari media sosial. Mudah-mudahan seluruh pemain kita yang lain itu semakin lama semakin kokoh dan kuat batinnya sebagaimana pesan dari Jai Ijes. Kenapa kok Mads Hilgers itu ketika main buat Indonesia sering cedera? Jawabannya adalah karena jet lag. Mads Hilgers itu bukan orang Indonesia asli yang tinggal di humidity yang 80%. Humidity-nya Indonesia itu 80% ke atas. Ya, sementara dia di Belanda sana itu kering. Otomatis kalau kita humidity-nya 80%, itu keringat cepat keluar. Rasain sendiri dong lari di Jakarta belum ngapa-ngapa gobios. Nah, kalau kita keringatnya berlebihan, otomatis apa? Rentan dehidrasi. Efek sampingnya rentan kram. Begitu dia dikembalikan ke asalnya balik normal. Itu alasan PB maraton, rata-rata orang Indonesia PB maratonnya di mana? Di luar negeri. Kenapa? Karena di sana lebih dry, jadi orang itu lebih nge-shift. Kedua, jet lag. Jauh loh. Bro, kau kira dari Belanda ke Australia itu cuma kayak Jakarta Bandung? Jauh loh. Itu belum transit-transitnya. Kemarin Mads Hilgers itu dari Belanda ke Aussie itu berapa kali transit? Baru dua hari aklimatisasi langsung main dengan intensitas tinggi. Ya udah. Balik lagi ke Belanda, kenapa bisa fit? Karena iklim. Sekarang si Mads Hilgers ya, kalau kasus dia ini agak beda gitu. Gua ngelihat banyak orang yang ngambil kesimpulan, tapi dia belum cari tahu yang sebenarnya terjadi. Gua ngelihat si Mads Hilgers, dia pas lagi pertandingan pun harus keluar sebelum selesainya pertandingan, dan dia sempat berangkat ke Indonesia, ke Jakarta, terus diperiksa sama tim medis kita, diantar, dia lakukan MRI.
Dan ternyata dia memang cedera di tulang selangkangannya kalau nggak salah. Dan dia harus kembali ke klubnya buru-buru untuk penyembuhan gitu. Nah, banyak pengamat, ada beberapa gue ngelihat yang langsung ngelihat dari sisi negatifnya. Itu yang bikin gue sangat menyayangkan itulah. Maksud gue, cari tahu dulu apa yang terjadi dengan orang ini. Jangan tiba-tiba lo pada ngejudge gitu seakan-akan lo yang lebih benar daripada orang yang lagi cedera ini gitu. Dia bilang nggak nasionalis dan segala macam. Dengan dia merubah keluarga negaraannya, itu kurang nasionalis apa buat dia gitu. Dia juga pasti pengen main untuk timnas, nggak mungkin nggak. Dan cuma nasibnya aja memang dia seperti itu. Dia harus balik ke klubnya karena kan dia selesai pertandingan. Kalaupun di sini misalkan dia di Indonesia, dia duduk di bangku cadangan, dia nggak ikut latihan, terus dia nonton pertandingan, ya bagi dia juga mau ngapain juga gitu. Kehadiran dia nggak dibutuhkan juga di tim karena dia nggak bisa ngapa-ngapain. Dia lebih milih opsi untuk balik ke klubnya, disembuhin di sana karena kesembuhan itu lebih penting buat dia. Dia akan main di klubnya terus minggu demi minggu, setiap seminggu sekali, daripada dia mesti buang waktu di sini terus memperparah cederanya. Jadi harusnya kalian lebih ngertiin lah kondisi orang. Dan gue ngelihatnya dari sisi yang positif. Jadi kalau misalkan ada segala sesuatu yang kalian lihat dari sisi positifnya dulu gitu. Jangan langsung lihat dari sisi negatifnya. Itu menyebabkan penyakit hati. Gue pertama baca postingan ini, boy, di dalam pikiran gue nih, apa sih maksudnya? Ini udah mau lebaran, bukannya saling memaafkan, saling membersihkan hati. Yaudah, mari kita bahas, boy. Alhamdulillah, Indonesia menang. Selamat Timnas Garuda. Semangat Chief Erick Thohir yang secara tegas melakukan pembenahan di internal timnas. Hari ini Ridho membuktikan diri menjadi pahlawan di jantung pertahanan Indonesia. Ini bukti Indonesia tidak butuh pemain yang pura-pura cedera. Padahal hasil MRI-nya menyatakan tidak ada cedera. Yang gak percaya silakan cek aja ke rumah sakit mitra keluarga Cibubur. Gue tahu maksudnya ke El Nyengir kan, Mesilkers kan. Gue tahu maksudnya ke situ. Kalau emang hasil MRI terbukti dia itu nggak cedera, sesuai dengan pernyataan Anda ya Bapak Didi Kasim. Maksud gue Pak Andre Rosiade. Buktiin aja ke publik, buktiin. Kasih unjuk itu ke media. Nih lo buktinya lo kalau misalnya El Nyengir tuh pura-pura cedera. Hasil MRI yang membuktikan kalau dia itu sebenarnya nggak cedera. Pemain grade A, harga paling mahal, dibeginiin. Sadar tidak sadar ya Bapak Andre ya, statement antum itu cuma ngerusak momentum kali ini. Yang timnas kita lagi menang, everybody happy. Tapi lu datang seperti sebuah noda, setitik noda di sebuah kain putih yang bersih. Kita semua lagi seneng, lu datang begini. Coba kalau misalnya emang bener ya terbukti, coba tolong buktiin ke media aja, oke? Segitunya amat gara-gara mantunya kagak masuk DSP. Nama anggota DPR Andre Rosiade mendadak menjadi sorotan publik setelah timnas Indonesia menekuk Bahrain dengan skor 1-0 dalam kualifikasi Piala Dunia 2026. Bahkan, akun Instagram pribadi milik politisi Partai Gerindra itu turut digeruduk netizen setelah mengunggah postingan terkait kemenangan skuad Garuda. Dalam unggahan di akun Instagramnya, Andre Rosiade awalnya mengapresiasi kerja keras para pemain timnas Indonesia yang berhasil menang melawan Bahrain. Andre juga tampak memuji Ketum PSSI Erick Thohir dan salah satu pemain timnas, Rizky Ridho. Alhamdulillah Indonesia menang. Selamat Timnas Garuda. Selamat Chief Erick Thohir yang secara tegas melakukan pembenahan di internal timnas. Hari ini Ridho membuktikan diri menjadi pahlawan di jantung pertahanan Indonesia, tulis Andre Rosiade. Lewat unggahannya itu, ayah Aziza Salsa sekaligus mertua dari bek kiri timnas Indonesia, Pratama Arhan itu pun tampak menyindir soal pemain timnas yang dianggap pura-pura mengalami cedera. Ini bukti Indonesia tidak butuh pemain yang pura-pura cedera padahal hasil MRI-nya menyatakan tidak ada cedera. Yang enggak percaya silakan cek ke rumah sakit mitra keluarga Cibubur, tulis Andre. Andre pun mengaku pasang badan jika nantinya menjadi bulan-bulanan netizen usai menuding ada pemain yang pura-pura mengalami cedera sehingga tidak bisa membela skuad Garuda. Meskipun pahit dan resiko diserang netizen, kebenaran harus diungkap. Yang tidak puas silahkan cek aja ke rumah sakit atau minta PSSI ungkap hasil MRI-nya. Tidak boleh ada pemain yang merasa lebih besar daripada timnas, beber Andre. Benar saja, akun IG milik Andre Rosiade mendadak digeruduk netizen lantaran postingannya dianggap berbau nyinyiran. Banyak yang mengecam sikap Andre karena tak pantas dengan kapasitasnya sebagai pejabat negara dan bisa merusak suasana batin para pendukung yang sedang merayakan kemenangan timnas. Bahkan,
Ada netizen yang membawa-bawa nama Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka terkait postingan Andre yang dianggap menggiring opini publik. Aduh, ucapan seorang tokoh politik kok gitu amat ya, nyinggung-nyinggung gak jelas, sindir akun @dik ****************. Merusak kebahagiaan masyarakat. Diem aja bisanda, kecam akun @hai *************.